Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Hari ini umat Katolik memulai masa Prapaskah dengan perayaan penerimaan abu. Kita tahu bahwa Prapaskah itu menjadi kesempatan baik bagi kita untuk belajar juga hari, belajar untuk mengenal, melihat diri kita sebagai orang-orang yang rapuh namun berusaha untuk terus-menerus memperbaharui diri. Abu itu adalah simbol tanda kerapuhan, kelemahan kita. Maka dengan menerima abu dalam perayaan Rabu Abu, kita diajak untuk membaharui diri terus-menerus. Prapaskah itu saat untuk kita berintrospeksi diri. Maka ajakan, undangan untuk mewujudkan pertobatan melalui pantang dan puasa itu menjadi sesuatu yang mesti kita hayati dan kita hidupi dalam perjuangan kita sehari-hari. Siapa saja yang boleh menjalankan pantang dan puasa? Yang jelas adalah semua orang Katolik yang dalam keadaan sehat fisiknya. Namun catatan bagi yang dalam kondisi fisik tidak sehat, misalnya karena sakit atau penyakit, maka dia tidak wajib untuk menjalankan puasa dan pantang itu. Anak-anak yang masih di bawah umur, di bawah usia 14 tahun juga tidak menjadi sebuah kewajiban untuk melaksanakan pantang dan puasa itu. Tapi kalau di atas usia itu, saya kira sebuah ajakan, juga anjuran, tapi juga menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk menjalankan pantang dan puasa itu. Sedangkan hari-hari yang ditentukan untuk pantang dan puasa, hari Rabu Abu dan Jumat Agung itu adalah hari wajib pantang dan puasa. Jadi hari Rabu Abu, Jumat Agung itu kita puasa dan pantang total. Sedangkan pada hari-hari Jumat selama masa Prapaskah kita menjalankan pantang. Jadi dengan pilihan masing-masing orang itu, dia mau pantang pada hari Jumat selama masa Prapaskah. Kalau hari Jumat itu selama masa Prapaskah adalah jatuh sebagai hari raya, maka kita tidak menjalankan pantang atau puasa itu, karena itu sama dengan hari raya. Aturan tentang puasa dan pantang bagi kita umat Katolik dimanapun, puasa itu saya kira kita makan kenyang satu kali dalam satu hari. Sedangkan pantang itu kita tidak makan atau minum apa yang tidak kita inginkan atau kita kehendaki. Atau pantang itu tidak hanya sekedar soal makanan dan minuman, tapi juga soal hobi, kesenangan, keinginan, kenyamanan kita. Apa yang kita pilih, yang tidak kita lakukan, itulah yang menjadi pantang yang ingin kita lakukan. Tantangan terberat dalam menjalankan puasa dan pantang, saya kira tergantung dari niat kita masing-masing. Orang yang mempunyai niat yang sungguh untuk menjalankan
pantang dan puasa, apapun tantangan dan kesulitannya pasti dia akan melakukannya dengan baik. Tapi kalau kita tidak memiliki niat yang kuat, maka mungkin sebuah puasa atau pantang yang kita lakukan juga mungkin tidak berdaya guna, tidak berefek dalam hidup kita. Maka kembali kepada niat dan kehendak kita masing-masing. Kita mau menghayati puasa dan pantang itu hanya sebagai sebuah rutinitas, atau justru ini menjadi saat dan kesempatan bagi kita untuk membaharui diri. Pembaharuan diri itu ya mesti lewat sikap tobat yang nyata, sikap tobat yang konkret. Oke, apa yang menjadi pesan bagi kita dalam menjalankan masa Prapaskah ini? Bapak Ibu, saudara-saudari, kiranya Prapaskah itu menjadi saat dan kesempatan kita untuk berbenah diri, memperbaiki diri, dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Pantang dan puasa sekali lagi adalah salah satu sarana supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka puasa dan pantang yang baik dan yang benar sejatinya adalah ada pertobatan, ada pembaharuan hidup. Tidak sekedar bahwa kita hanya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tapi juga harus berdampak, berefek pada hidup kita, batin kita, rohani kita. Maka ajakannya jelas. Saya kira dalam masa Prapaskah ini kita bertekun dalam puasa, pantang, tapi juga jangan lupa bahwa di sana ada sebuah keterlibatan dan keikutsertaan di dalam mewujudkan pertobatan itu. Maka di sana dikatakan mesti ada juga yang namanya aksi dari Prapaskah atau aksi dari masa tobat itu. Nah, poin penting yang lain saya kira juga adalah sebuah ajakan untuk kita dalam masa Prapaskah ini adalah kesadaran untuk berbela rasa, untuk bersolidar, untuk berprihatin. Banyak saudara-saudari yang ada di sekitar kita, mungkin kekurangan, kesulitan, ini itu. Maka ini juga menjadi kesadaran bagi kita untuk berbela rasa, untuk berprihatin, dan akhirnya juga untuk terlibat berbagi dengan mereka yang mengalami kekurangan itu. Mari kita menjalankan masa tobat ini juga dengan sukacita, dengan penuh pengharapan juga dalam tahun jubileum ini, dan semoga buah-buah pertobatan kita, buah-buah Prapaskah juga menjadi sukacita dan pembaharuan bagi hidup kita. Selamat menjalankan masa Prapaskah, masa pertobatan, masa yang penuh rahmat ini untuk kita semua. Tuhan memberkati kita.